Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kobon Salim 81 dimanapun kalian berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel Kobon Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat Kobon Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang fadilah membaca surah Al-Fatihah ya. Yuk kita buka Al-Qur'annya ya. Kita baca surah Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sadaqallahul adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, di sini sudah menegaskan bahwa tentunya kita di dunia ini tidak letaknya dari godaan ya. Dari godaan apa? Dari godaan setan ya tentunya. Setan bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat setan ya. Dan setan ada berbentuk manusia dan jin ya sahabatku semuanya. Ada yang membisiki ke kita, ada yang berbagai macam karakter ya. Intinya setan akan ada di diri kita juga, di aliran darah kita ya sahabatku semuanya. Nah, kita hendaknya kita selalu ingat Allah ya, supaya kita terhindar dari godaan setan ya. Dan dengan nama Allah ya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Dialah Allah ya, yang memberikan sesuatu hal, dan Allah itu memberikan rezeki kepada kita, kehidupan kepada kita ya, yang tentunya Rahman Rahim Allah itu tidak ada tandingannya ya sahabatku semuanya. Dialah Allah yang maha memberi rezeki ke setiap hambanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Kita tidak punya puji apapun ya, karena Allah lah yang patut kita puji, karena Dia adalah Tuhan kita semuanya ya. Kita sebagai makhluk Allah tentunya banyak sekali ya kekurangan yang ada dalam diri kita, dan tentunya kita harus pandai bersyukur di setiap masalah atau di setiap kehidupan yang kita jalani ini ya sahabatku semuanya. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Dialah Allah ya, yang memberikan semua kehidupan di dunia ini, dan penyayang juga Allah itu ya. Nah, kita sebagai makhluk Allah tentunya sama, kita harus banyak memberi dan menyayangi semua makhluk Allah ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, yang keempatnya itu pemilik hari pembalasan. Sekecil jarah pun semua ada catatannya ya sahabatku. Karena kita tidak sendiri ya, ada malaikat yang mencatat amal baik amal buruk yang kita lakukan di dunia ini ya tentunya. Dan semuanya akan diberikan catatan amal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kelakuan kita di dunia ini ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi, semuanya di hadapan Allah, semuanya ada catatan masing-masing ya sahabatku. Selanjutnya yaitu hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah ya. Jadi jangan sampai kita riak ya, ingin ditilai oleh makhluk lainnya, tetapi ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta pertolongan hanya kepada Allah ya.
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi ini meminta juga kepada Allah bahwa supaya kita tidak tersesat ya, minta petunjuk supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tentunya kita di setiap sholat kita meminta kepada Allah bahwa kita pengen diberi petunjuk ya. Kita pertama kita memuji Allah ya. Nah, memuji Allah semuanya, dan di sini juga meminta kepada Allah ya, yaitu supaya kita dikasih jalan yang lurus ya, dan tidak sesat. Yang kalau sesat berarti dimurkai oleh Allah, kalau lurus berarti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sahabatku semuanya, tentang surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini sahabatku semuanya kita bisa di fadilah fadilah dari Al-Fatihah ini yaitu pembuka ya. Artinya Al-Fatihah itu pembuka ya sahabatku semuanya. Nah, jika kita mendawamkan membaca surah Al-Fatihah, insya Allah semua kesulitan-kesulitan kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Fatihah. Yang biasanya kalau ada yang eh, sakit juga minta diberkahi dengan surah Al-Fatihah. Jika pengen sukses juga sama ya, minta ada berkah di surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah pembuka ya sahabatku semuanya. Jika kita mendatangi ulama atau ustadz ya, kita minta air doa ya, itu dibacakan surah Al-Fatihah ya sahabatku semuanya, karena Al-Fatihah adalah ayat Allah ya, firman Allah, yaitu artinya ada pembuka ya. Jadi pembuka dari setiap kesulitan kita, pembuka dari setiap permasalahan kita, pembuka setiap ketika kita mengalami kesulitan, mengalami sakit dan apapun, semuanya dibuka oleh surah Al-Fatihah tentunya ya. Karena Al-Fatihah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita sebagai muslim harus meyakini, harus mengimani bahwa fadilah dari surah Al-Fatihah itu sangat luar biasa sahabatku semuanya. Jika kita ada hajat apapun, bacalah surah Al-Fatihah ya sampai 41 kali ya sahabatku semuanya. Kita minta kepada Allah, terus minta kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan solusinya sahabatku semuanya. Allah akan menolong hamba tersebut ketika kita hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sahabatku semuanya, fadilah dari surah Al-Fatihah. Jadi ketika ada yang sakit, bacakan ya di air. Airnya minumkan ya. Insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan bagi wasilah minum air tersebut dengan berkahnya surah Al-Fatihah. Kalau ada yang mau melahirkan juga sama sahabatku semuanya, bacalah surah Al-Fatihah dan tiupkan juga ke perut si orang yang mau melahirkan dan berilah air ya. Air, bacakan surah keberkahan surah Al-Fatihah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu supaya janin yang ada di dalam perut seorang ibu tersebut segera lahiran. Seperti itu sahabatku semuanya. Kita mau jual-jualan apapun ya, bacakan ya keberkahan dari surah Al-Fatihah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, hamba mau menjual apa ya yang kita mau jual, mau tanah, mau rumah, atau apapun ya, kendaraan. Bacakan ya Allah dengan fadilah surah Al-Fatihah ini, ya Allah bukakan semua kesulitan yang hamba derita di dunia ini gitu ya. Atau minta didatangkan orang, baca surah Al-Fatihah ya. Dan bayangkan orang tersebut bahwa orang tersebut akan pulang. Seperti itu sahabatku semuanya. Jadi fadilah Al-Quran itu luar biasa ya, terutama surah Al-Fatihah. Al-Fatihah yaitu surah yang pertama di Al-Quran ya, yang artinya adalah pembuka ya sahabatku semua. Pembuka dari apa? Pembuka dari kesulitan, pembuka dari sakit ya, pembuka dari apa? Dari banyak masalah, ada jalan solusi. Insya Allah sahabatku semuanya, jika kita dalam membaca surah Al-Fatihah dan kita yakin hanya kepada Allah, Allah sendiri yang akan membereskan semua permasalahan kita ya. Tapi jika kita memang kita tidak yakin ke Allah ya, tentunya Allah juga tidak akan memberikan sahabatku semuanya. Kalau kita was-was ya, kalau kita tidak yakin ya, tentunya mungkin kita tidak akan ada jalan solusi sahabatku semua. Tetapi jika kita yakin bahwa Allah itu akan menolong kita,
Insya Allah justru Allah yang akan menolong kita ya. Tanpa diminta pun Allah tahu, Allah akan menolong kita kalau kita hanya bertawakal kepada Allah ya. Dan banyaklah membaca surah Al-Fatihah di setiap kesempatan sahabatku semuanya. Mau anak ujian, bacakan surah Al-Fatihah ya. Ya Allah, dengan wasilah Al-Fatihah ini, anak hamba, ya Allah, eh, berilah kemudahan di dalam menghadapi ujian. Seperti itu sahabatku semuanya. Atau anak itu kurang baik juga, bacakan surah Al-Fatihah ya. Tiupkan ke mun-munnya ya, mun-mun ini ya. Terus kasih air juga, bacakan ya Allah, dari berkahnya surah Al-Fatihah, salehkanlah anakku. Kayak gitu minumkan air tersebut ya, supaya anak tersebut Allah akan salehkan ya sahabatku semua, asalkan kita yakin yakin dengan surah Al-Fatihah ini dan yakin atas kuasanya Allah, yang Allah akan memberi kemudahan di setiap persoalan atau setiap kesulitan yang kita hadapi ya. Nanti juga Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita ya. Itu sahabatku semuanya ya. Jadi kita tidak boleh mengandalkan selain Allah, karena selain Allah juga sama lemahnya, sama makhluk ya. Kalau kita eh, bertawakal ke makhluk ya, tentunya semua sama-sama lemahnya, bagikan kita menyandarkan diri kita ke sarang laba-laba ya. Sarang laba-laba itu kuat atau rapuh sahabatku semua, tentunya rapuh ya. Kita juga akan terprosok ya ke sarang laba-laba tersebut, tetapi kepada Allah, Allah Maha Kuasa ya sahabatku semuanya. Allah itu Maha Kuasa, yakinlah Allah itu Maha Kuasa. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, siapa yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Dan siapa yang tawakal kepada Allah, justru Allah yang akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang tawakal hanya kepada Allah Sang Pencipta. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya ya, doakannya surah Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca surah Al-Fatihah ini, Allah akan bukakan setiap kesulitan yang lagi kita alami ya sahabatku semuanya. Terima kasih. Jangan lupa ya sahabatku semuanya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and komen ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.